tidak semua kabupaten di Indonesia bisa dikunjungi langsung oleh Bapak Presiden, tapi MBD terpilih untuk menjadi kunjungan kerja dari Bapak Presiden. Itu sebuah kebanggaan tersendiri buat masyarakat MBD. Halo saudara semua, Kalwedo, perkenalkan Beta nama Seri Manuata. Beta biasa dipanggil dengan nama Noi, Beta Putri Pariwisata Maluku Barat Daya 2022 dan Beta merupakan First Runner-up Putri Pariwisata Provinsi Maluku 2022. Potensi yang ada di Kabupaten Maluku Barat Daya menurut kita sangat banyak, terbagi dari beberapa aspek. Yang pertama, untuk potensi pariwisatanya sendiri, terdapat 209 daya tarik wisata yang ada di Kabupaten Maluku Barat Daya. Terus dari dunia pertanian, perkebunan, kehutanan, bahkan pertambangan dan kerajinan. Jadi semua potensi itu terbagi di beberapa pulau yang ada di Kabupaten Maluku Barat Daya. Jadi contohnya yang sudah dikenal banyak orang dari dunia peternakan itu ada di Moa, yaitu kerbau Moa yang memang sudah terkenal luas. Semua orang kayaknya kalau sudah mendengar Kabupaten Maluku Barat Daya pasti mendengar bahwa oh iya di Kabupaten Maluku Barat Daya ada kerbau Moa. Nah, di pulau-pulau lain juga ada pengrajin tenun atau anyaman-anyaman, dan dari dunia laut juga ada dunia pertambangan. Sekarang di Maluku Barat Daya dunia pertambangan yang aktif itu di Pulau Wetan. Jadi daerah-daerah di Maluku Barat Daya itu masing-masing punya kelebihan masing-masing yang unggul sih. Jadi terbagi saja dari beberapa pulau yang ada di Maluku Barat Daya seperti itu. Oke, jadi kalau tanya seberapa bangga Wita menjadi anak Maluku Barat Daya, kalau dikasih skor dari 1 sampai 100, Wita pilih 100 karena dari potensi-potensi beberapa yang tadi Wita sudah sebutkan itu, nah itu menjadi alasan buat Wita mengapa Wita bangga sekali di Maluku Barat Daya. Jadi potensi-potensi yang ada di Maluku Barat Daya itu semua itu dimiliki oleh kabupaten-kabupaten lain gitu. Semua kabupaten pasti punya kelebihan dan kekurangan masing-masing, tapi Beta rasa bahwa di Kabupaten Maluku Barat Daya sendiri itu memiliki potensi yang sangat luar biasa, kekayaan alam yang sangat luar biasa, yang memang dimiliki sepenuhnya oleh kabupaten-kabupaten lain. Itu yang menjadi Beta kebanggaan tersendiri, bisa menjadi anak Maluku Barat Daya, bisa tumbuh di Maluku Barat Daya, dan aktif di Maluku Barat Daya itu sebuah kebanggaan tersendiri buat Beta. Sangat bangga untuk hal itu. Kalau ancaman di lingkungan Kabupaten Maluku Barat Daya sendiri itu, menurut kita karena Maluku Barat Daya ini kan berpulau-pulau, jadi dari satu pulau ke pulau lain itu transportasi yang biasa sering digunakan itu kapal, dan itu memakan waktu sekitar beberapa hari untuk ke pulau sebelah, tergantung jarak jauhnya pulau. Kalau dari provinsi ke kabupaten itu biasanya kapal lumayan lama, ada yang 3 hari, ada yang 1,5 hari, dan aktivitas dalam perjalanan untuk dari pulau ke pulau lain itu aktivitasnya pasti menghasilkan banyak sampah di kapal, dan itu kebanyakan sampah-sampahnya dibuang di laut. Dan itu yang buat untuk ekosistem di laut pasti tidak baik, karena sampah-sampahnya dibuang begitu saja, baik sampah plastik, minyak, atau apapun itu kan dibuang begitu saja. Kalau di daratan ya sama, persoalan sampah ini kayaknya persoalan yang sangat besar ya. Jadi di daratan juga kurang adanya kesadaran sadar wisata oleh masyarakat yang masih membuang sampah begitu saja. Jadi
Kalau di tempat destinasi wisata tidak ada tempat sampah, ya sampahnya dibuang berserakan di sekitaran situ. Sedangkan sampahnya itu bisa dibawa pulang, dicari dulu tempat sampah, baru dibuang. Tapi kebanyakan orang tuh dibuang saja di sekitaran tempat destinasi wisata itu. Bahkan ada destinasi wisata lain yang sudah ada tempat-tempat sampah di tempat-tempat tertentu, tapi masih sempat-sempat buang juga di situ dan tidak buang, dikumpulkan dan tidak dibuang di tempat sampah. Dan itu yang perlu kayaknya benar-benar merubah pola pikir orang untuk benar-benar harus sadar tentang lingkungan. Dan yang paling terakhir mungkin karena di Maluku Barat Daya ada pertambangan yang aktif di Pulau Wetan, pasti akan ada dampak negatif buat lingkungan sekitar. Negatifnya seperti apa itu beta juga kurang tahu persis karena beta bukan anak pertambangan, tapi pasti untuk air, tanah di sekitaran daerah pertambangan itu pasti akan tercemar. Dan untuk flora dan faunanya itu juga pasti akan lama-kelamaan itu punah. Jadi untuk langkah kedepannya juga kita bingung, ini langkah kedepannya mau dibuat seperti apa, karena ini juga daerah pertambangan. Jadi harapannya sih memang sama-sama untuk berusaha menjaga lingkungan seperti itu. Jadi kemarin itu sempat pergi ke Gunung Kerbau, bukan cuma di Gunung Kerbau sih, persoalan sampah ini sudah ada di beberapa destinasi wisata lain. Cuman kemarin pas di Gunung Kerbau itu kita benar-benar upload, karena itu benar-benar sampah berserakan di bawah kaki gunung, dan itu sampah plastik, kaleng-kaleng minuman, itu semua berserakan. Dan kebetulan ada wisatawan baru yang baru datang dan pengen lihat indahnya Gunung Kerbau, dan pas sebelum naik ke gunung itu kayak lihat ada sampah di bawah itu, langsung kita ya sendiri kayak aduh bagaimana ketemu mau datangkan orang, ketemu promosi di orang, mau ketemu keindahan alam seperti ini dan itu, sedangkan sampah saja masih berserakan. Jadi kita memutuskan untuk ya sudah silakan naik, kita sih ikut naik ke Gunung Kerbau, kita sambil pungut sampah, taruh dalam kantong untuk dibuang dan mencari tempat sampah. Jadi itu yang beta pikir, oh ya ini kayaknya memang harus dirubah pola pikir dari masyarakat semua, karena di sini yang beta lihat juga bahkan sudah ada tempat sampah di destinasi wisata itu, sudah ada tempat sampah lebih dari 5, tapi tidak digunakan tempat sampahnya ya sudah duduk di sini, sampahnya dibuang di situ, sedangkan tong sampahnya di belakang. Jadi memang harus pola pikir orang itu dirubah, mau kita sosialisasi tentang pentingnya menjaga lingkungan atau sosialisasi tentang dampak sampah untuk lingkungan, tapi sama saja kalau mereka punya kesadaran ya sudah anggap itu hal biasa, mau bicara sampai bagaimanapun juga tidak bisa, itu harus punya kesadaran sendiri dari diri sendiri seperti itu. Jadi kemarin tepat tanggal 15 September Bapak Presiden berkunjung di Maluku Barat Daya, dan beta berkesempatan untuk memberikan syal kepada Bapak Presiden, sebuah kebanggaan juga buat beta bisa bertemu dan bertatapan langsung dengan Bapak Presiden dan Ibu Negara. Dan di situ masyarakat MBD juga sangat bersyukur, tidak semua kabupaten bisa dikunjungi, tidak semua kabupaten di Indonesia bisa dikunjungi langsung oleh Bapak Presiden, tapi MBD terpilih untuk menjadi kunjungan kerja dari Bapak Presiden. Itu sebuah kebanggaan tersendiri buat masyarakat MBD, dan harapannya Bapak Presiden untuk MBD ada dua hal yang kita rasa bahwa itu memiliki dampak panjang, dampak yang luas untuk masyarakat MBD. Yang pertama itu karena di Maluku Barat Daya Bapak Presidennya sampai di pusat ibu kota kabupaten Maluku Barat Daya, itu di Pulau Moa, dan Bapak Presiden juga berkesempatan untuk melihat secara langsung kerbau Moa saat sementara mandi. Kalau di sini ketemu bilangnya tuh di kubangan.
Nah, sementara mandi dan di situ Bapak Presiden berkomunikasi dengan para gembala dan para gembala sempat memberikan pendapat penjelasan bahwa untuk menggiring kerbau, ribuan kerbau ke tempat kubangan itu memiliki jarak yang begitu jauh dan itu butuh tenaga ekstra karena memang kerbaunya ribuan. Nah, jadi diusulkan bahwa harus punya tempat-tempat pos-pos terdekat di dekat kandang untuk kerbaunya tidak terlalu jauh untuk mencari alternatif mandi atau mendapatkan air untuk dikonsumsi. Jadi Bapak Presiden minta sama Bapak Menteri PUPR untuk membangun embung di Pulau Moa dan akan dibuat saluran-saluran air di terdekat saluran-saluran air untuk kerbau-kerbaunya bisa mendapatkan akses ke saluran air itu lebih dekat begitu, karena memang untuk sumber air sendiri di Pulau Moa itu agak-agak jauh dan butuh lumayan lama jarak dari antara kandang ke tempat permandian. Jadi dibangunlah embung di tengah-tengah atau di mana didesain sebaik mungkin untuk semua kerbau, baik kerbau, kuda, kambing atau domba bisa mendapatkan akses minuman, mendapatkan akses air itu lebih dekat supaya jangan terlalu jauh. Dan kalau berikutnya itu untuk diminta Bapak Menteri Pertahanan untuk membangun desain pertahanan dan keamanan, karena kebetulan di Maluku Barat Daya juga berbatasan langsung dengan Timur Leste dan Australia. Jadi diminta untuk membangun keamanan baik di laut, karena memang perdagangan laut sekarang 60% itu dari laut perdagangan. Jadi diminta untuk harus dilihat ke depannya BD ini harus dipersiapkan seperti itu. Jadi kalau memilih menjadi pohon, beta lebih memilih untuk menjadi pohon kelapa. Kenapa menjadi pohon kelapa? Karena yang beta tahu, struktur dari pohon kelapa itu tidak ada yang tidak berguna. Baik dari pucuk daunnya sampai ke akarnya semua itu berguna. Jadi kelapanya bisa dijadikan nyaman, terus tulangnya bisa dijadikan sapu, daunnya bisa dijadikan atap rumah, buah kelapanya saja mulai dari sabuk kelapanya, mulai dari tempurungnya, mulai dari isinya, bahkan airnya sangat berguna. Dagingnya saja bisa diolah jadi santan, terus diolahnya jadi minyak. Minyak kelapa tuh punya khasiat itu sangat luar biasa, bisa di-searching sendiri. Akar kelapanya juga bisa dijadikan kerajinan, sabuk kelapanya bisa dijadikan kaki dan sebagainya. Jadi pohon kelapa itu satu pohon tapi manfaatnya luar biasa, banyak manfaatnya, bisa berguna untuk segala aspek. Jadi satu pohon kelapa ribuan manfaat, seperti itu. Beta, Sherly Manuata, Putri Pariwisata Maluku Barat Daya 2022, siap menjaga lingkungan. Halo.